Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sekah yang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead season 8 di episode ke-13, dimana kali ini Simon yang mengambil alih kepemimpinan Savior berniat memusnahkan semua orang yang berada di Hilltop. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Mendengar suara peringatan kedatangan kelompok Savior, Jerry meminta semua orang untuk bersiap. Sementara di tengah persiapan para warga, Henry meminta izin untuk menggunakan senjata dan membantu menghadapi kelompok Savior. Mendengar hal itu, jelas Carol langsung menolak dan meminta Henry untuk jangan sotoy. Begitu pula dengan Ezekiel yang memintanya untuk tetap berada di dalam rumah. Di sisi lain, Siddiq, si mahasiswa kedokteran, sebisa mungkin ingin membantu, di mana ia akan mengobati para warga yang terluka ketika peperangan nanti. Mendengar hal itu, seorang perawat bernama Dana meminta Siddiq untuk menggunakan rompi anti peluru. I was hoping to give that gate a big move these offending articles from the road. Di malam harinya, saat iring-iringannya terkena jebakan paku, Simon langsung menghubungi Maggie, di mana malam ini Hilltop dipastikan akan musnah. Namun Maggie hanya menanyakan keberadaan Negan. Terlebih kami memiliki 38 tawanan anggota Savior. Maggie pun meminta Simon untuk pergi jika tidak ingin melihat anggotanya mati. Namun berbeda dengan Negan, Simon berkata jika orang-orang yang disekap Maggie sudah ia anggap sebagai sampah dan barang tidak berguna. Dan itu berarti peduli bagong Simon akan tetap meratakan Hilltop. Mendengar hal itu, Dwight memberitahu jika hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan Negan. Terlebih jika Negan berhasil selamat, ia tidak akan bertanggung jawab terkait masalah ini. Namun Simon yang tak peduli berkata jika ia bisa mengatasi Negan. Untung saja meski Tobin sempat tersabet golok, namun Carol berhasil menyelamatkannya. Di tengah ketegangan, Siddiq pun datang dan meminta Tobin untuk ia tangani. Sementara itu, Simon yang melihat Tara lengah berencana untuk membokongnya. Melihat hal itu, Dwight berusaha untuk menggagalkan rencana Simon. Untung saja Dwight memanah tangan Tara hingga ia pun selamat dari bacokan Simon. Melihat keadaan camp yang tiba-tiba poek dan hening, Simon yang tidak ingin warga Hilltop kabur menyuruh anak buahnya untuk mengepung rumah. Sungguh hoki, Simon dan anak buahnya berhasil kabur. Lantas Maggie yang dendam berkata jika ia ingin mereka semua mati, terutama Negan yang sudah membuat Glenn jadi ayam geprek. Kemudian Rick berkata jika ia sempat berusaha menghabisi Negan saat akan menuju ke sini, namun sayangnya ia gagal. Di
keesokan paginya, semua orang bekerja bakti untuk membereskan sisa-sisa peperangan. Di saat itu pula, Daryl berkata jika ia akan menghabisi Dwight yang sudah memanah Tara. Namun Tara merasa jika Dwight berusaha menyelamatkannya dari bacokan Simon. Dan kini, Tara yang sudah sadar berkata jika Dwight benar-benar sudah berubah. Di sisi lain, Maggie menyuruh Beben untuk menguburkan jasad-jasad anggota Savior. Melihat Maggie yang baik hati, Diana pun kagum terlebih Maggie mampu mempertahankan Hilltop dengan begitu baik. Namun melihat banyaknya korban yang berjatuhan, Maggie berkata jika semua ini tidak akan bisa diraih tanpa pengorbanan. Sementara di klinik, Tobin yang terluka terlihat ditemani Carol. Lantas Tobin yang masih menyimpan perasaan pada Carol menanyakan kenapa Carol meninja dirinya ketika di Alexandria. Lantas Carol menjelaskan jika saat itu dirinya sedang berada di masa galau dan menemukan jati diri, di mana dulu dirinya hanyalah seorang mama lemah yang selalu mendapat KDRT dari suaminya, dan kini dirinya merupakan pembunuh berdarah beku. Mendengar hal itu, Tobin pun mengerti. Maybe one more morning. No guarantees. Sementara di dalam, entah apa yang direncanakan si bocil Henry, diam-diam bocil ini membawa senapan M14. How you feeling? Di malam harinya, Usro yang cekernya terkena anak panah berterima kasih pada Maggie yang sudah mati-matian mempertahankan Hilltop. Ia pun yakin jika Georgie masih memimpin, camp ini sudah musnah dari jauh-jauh hari. Kembali ke klinik, Tobin yang terluka terlihat ngap-ngapan dan pucat seperti menunjukkan gejala zombie. Hingga beberapa jam kemudian, seorang warga yang menyadari temannya demam berniat untuk memanggil Siddiq. My God, Tobin yang telah menjadi zombie terlihat menyerang si Ismet. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Tak cuman itu, si perawat Dana pun tidak luput menjadi korban. Sementara di luar, Georgie pun kaget saat ditodong oleh Henry, di mana Henry berusaha menanyakan orang yang telah menghabisi kakaknya. Di saat itu pula, Beben yang terbangun berusaha menenangkan Henry agar tidak bertindak gegabah dengan senapan yang ia bawa. Melihat kekacauan yang terjadi, si Gondrong pun terlihat senang. Dirasa pelakunya si Gondrong, Henry pun nekat membuka kurungan dan mengancam akan menembak si Gondrong. Shooting. 1, 4, 5. Sungguh tolil. Akibat tindakannya yang sok balas dendam, para tahanan pun berhasil kabur setelah si Gondrong berhasil merebut senjata Henry. You alright? Di tengah keheranan dengan apa yang terjadi, Rick pun memberitahu jika ia sempat melihat tongkat Negan yang dilumuri dengan darah zombie. Mereka pun yakin jika orang-orang yang menjadi zombie disebabkan oleh benda tajam yang terinfeksi. Di sisi lain, Maggie pun menanyakan alasan Beben yang tidak ikut kabur bersama yang lain. Namun Beben yang sudah insaf berkata jika dirinya telah memutuskan untuk bergabung dengan Maggie. Henry!
Di keesokan paginya, di tengah pencarian si beban Henry, Enid pun memberitahu jika Henry lah orang yang sudah menyebabkan anggota Savior kabur, di mana Henry ingin menuntut balas atas kematian Benjamin.